Jadi, sains bertujuan untuk menghasilkan model yang dapat digunakan untuk mengungkap realitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa penyelidikan ilmiah seperti observasi, hipotesis, prediksi, penelitian, dan kesimpulan. Dan ruang lingkup sejarah sains perlu diketahui. Ruang lingkup sains terkadang terbatas dari berbagai hal yang diketahui oleh indera, contohnya penglihatan, pendengaran, sentuhnya, reban, dan pengacapan. Sains sering dikatakan sebagai sains murni. Selain itu juga dikatakan sebagai sains terapan. Sains terapan adalah aplikasi dari sains yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Adapun jenis-jenis sains tersebut yaitu natural science atau ilmu pengetahuan alam dan social science atau ilmu pengetahuan sosial. Dan hingga saat ini, awal mula kemunculan dan perkembangan sains dapat dalam dunia Islam beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurang lebih 25 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tahun 632 Masehi, kaum muslim pada waktu itu telah berhasil melakukan seluruh jazirah Arab dari selatan sehingga utara. Belum sampai satu abad, pada abad 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan di Asia dan Afrika Utara. Dan ada pula juga periode perkembangan sains. Dan periode perkembangan sains itu terbagi menjadi tiga, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik yaitu era ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Dan sedangkan di periode pertengahan, sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi menjadi tiga fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran, bangkit kembali melalui tiga kerajaan besar. Dan periode modern. Periode modern ini berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini. Umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Dan ada juga pencapaian pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan yang di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan perkembangan zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah atau perang melawan murtad. Selain itu juga berikut ini mengenai peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung pada 2 tahun atau 2 tahun 3 bulan, yaitu membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dan dalam pemerintahan dan masyarakat, dan menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintahan yang memberi dukungan atas semua kebijaksanaan khalifah, dan membudayakan musyawarah dalam menyingkapi setiap masalah yang timbul, dan juga membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah, membangun militer yang disiplin dan tanggung di medan tempur, dan menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam.